Tuhan, saya berharap setiap kita dalam kondisi yang sehat dan baik. Setelah kita bersyukur pagi hari ini boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan, dan kita bersyukur pagi hari ini pun kita diizinkan oleh Tuhan untuk kembali belajar akan isi hatinya. Setelah tema kita akan renungkan satu tema tentang BTS, saudara, bukan boyband yang sedang terkenal itu, tetapi kita akan merenungkan satu tema tentang behind the scene, begitu ya. Saudara, firman Tuhan hari ini akan terambil dari Mazmur 139. Dan pagi hari ini teman-teman dari pemuda akan bersama-sama membaca Mazmur 139. Dan saya mengundang setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita pun membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 139. Ayat pertama berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat yang kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat ketiga, Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ayat keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ayat 5, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 6, terlalu ajaib bagiku perbuatan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Ayat 8, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ayat 10, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ayatnya yang ke-11, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Lalu ayatnya yang ke-12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, dan kegelapan sama seperti terang. Ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Ayat 17, dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ayat 18, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Ayat 19, sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Ayat 20, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan yang melawan Engkau dengan sia-sia. Ayat 21, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Ayat 22, aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Ayat 23, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24, lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman-Nya, merenungkannya, dan terus berjuang melakukannya di dalam kehidupan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita membuka hati pikiran kita, dan kita menundukkan diri di dalam kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah membaca firman-Mu, dan sebentar kami akan merenungkannya Tuhan. Tolong setiap kami boleh membuka hati sebesar-besarnya, supaya kami boleh menerima firman-Mu, dan kami boleh mengerti isi hati-Mu. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasan Tuhan, Engkau pakai setiap persiapan yang telah ia lakukan,
supaya boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami sadar ada banyak distraksi yang bisa membuat kami teralihkan daripada Tuhan. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami terus membimbing kami, menuntun kami, bahkan memakai firman-Mu untuk menyelidiki setiap kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, satu kali ada seorang lause sekolah minggu, saudara. Ya kita sebut aja nama lause tersebut adalah lause Mace, saudara. Nah kebetulan saudara, lause Mace ini mengajar anak-anak sekolah minggu kelas tengah. Nah saudara, sudah beberapa minggu lause Mace ini mengajarkan tentang karakter-karakter Allah kepada murid-muridnya, saudara. Saudara, karena penasaran lause Mace pengen tahu sekali sebetulnya sudah sejauh mana sih murid-muridnya dia ini mengenal tentang Allah, begitu ya. Nah oleh karena murid-muridnya ini tidak bisa menulis esai dengan baik, maka kemudian lause Mace meminta mereka untuk memberikan gambar, begitu ya, membuat sebuah gambar untuk menggambarkan Allah seperti apa yang sudah mereka pelajari selama beberapa minggu ini, saudara. Anak-anak suka sekali, saudara. Mereka senang, diberikan kertas, diberikan pen, lalu mereka bersukaria. Kelas pada waktu itu hanya menggambar, begitu ya. Semuanya seru sekali. Nah, saudara, singkat cerita, setelah beberapa menit anak-anak itu mengerjakan hasil gambar mereka, begitu ya, saudara. Ada yang masih mengerjakan, ada yang sudah hampir selesai, saudara. Saudara, lause Mace penasaran sekali. Si lause penasaran dan dia pengen tahu apa sebetulnya yang digambarkan oleh anak-anak ini. Lalu datanglah dia kepada anak yang pertama, saudara. Saudara, pada waktu dia sampai kepada anak yang pertama, betapa kaget sekali dia melihat anak yang pertama itu menggambar satu gambar, saudara, yaitu gambar seorang kakek-kakek, saudara. Seorang anak ini menggambar satu gambar seorang kakek yang sudah tua, jenggotan, badannya bungkuk, lalu pakai tongkat. Lalu kemudian si lause bertanya kepada anak yang pertama ini, kenapa kamu menggambar seorang yang sudah tua seperti ini? Dengan polosnya si anak sekolah minggu ini kemudian dia menjawab, katanya begini, lause, Tuhan kan sudah ada sebelum papa mama saya ada. Tuhan kan sudah ada sebelum kakek nenek saya ada. Bahkan Tuhan sudah ada sebelum kakek saya ada. Jadi Tuhan itu lebih tua dari papa mama saya dan kakek saya. Nah jadi Tuhan itu sudah tua lah pokoknya lause, seperti ini dia bilang gitu. Si lause tersenyum lalu kemudian dia berangkat ke meja yang sebelah, saudara. Saudara, pada waktu dia sampai ke meja yang sebelah, dia lihat anak yang sebelah juga menggambar satu gambar yang menarik sekali, saudara. Nah kebetulan anak yang di sebelah, saudara, dia itu hobinya suka main tenis, saudara. Ya, dia suka main tenis. Nah si lause bertanya kepada si anak yang kedua, saudara, kenapa kamu menggambar orang yang main tenis? Apa maksudnya ini? Nah dengan polos si anak itu menjawab begini, iya lause, Tuhan itu seperti pemain tenis, dia bilang. Nah Tuhan itu seperti pemain tenis, terus bola tenis itu adalah bumi kita. Jadi Tuhan itu sedang bersiap-siap memukul bumi kita kalau kita itu berbuat dosa, lause. Kalau kita itu jahat, lause. Nah kalau kita jahat, kalau kita suka buat dosa, maka bumi kita itu akan siap dipukul dan dihukum sama Tuhan. Wah, si lause tersenyum, lalu kemudian dia beranjak ke meja yang berikutnya, saudara. Dia datang kepada anak yang ketiga. Begitu dia sampai ke anak yang ketiga, saudara, dia lihat satu kertas penuh digambar oleh anak yang ketiga. Saudara tahu apa gambarnya? Anak ketiga menggambar sebuah bola mata yang besar sekali, saudara. Bola mata yang besar sekali. Si lause bertanya kepada anak yang ketiga, kenapa kamu menggambar bola mata sebesar ini? Apa maksudnya ini? Si anak ketiga dengan polosnya juga berkata, lause, kan ada guru sekolah minggu, lause juga pernah ngajarin tentang lagu hati-hati gunakan tanganmu, bukan lause? Kan lagunya kan ada yang seperti itu. Hati-hati gunakan tanganmu, mata Tuhan di sorga melihat setiap kita, hati-hati gunakan tanganmu. Lause, Tuhan itu seperti mata ini. Dia melihat saya kemanapun saya ada. Saya di sekolah, saya di kamar, saya di rumah teman, saya lagi main game, saya lagi melakukan apapun, Tuhan selalu melihat saya. Aduh, saya jadi tidak senang kayak begitu, lause. Lause tersenyum, lalu kemudian dia meninggalkan anak-anak tersebut, saudara. Dan dia memulai dengan sekolah minggu seperti biasanya.
Nah, permisi tanya saudara, mungkin setiap kita sudah ada yang pernah mendengar kisah cerita ini, ilustrasi ini saudara. Nah, permisi tanya saudara, menurut saudara dari ketiga cerita ini mana gambaran yang paling tepat untuk menggambarkan tentang Allah? Mana yang paling benar saudara untuk menggambarkan tentang Allah dari ketiga anak ini? Ada? Ya betul sekali saudara, nggak ada ya, nggak ada. Nah saudara, anak-anak ini memahami Allah dengan keterbatasan mereka. Mereka menggambarkan Allah dengan keterbatasan mereka dan mereka menggambarkan tentang pengetahuan mereka akan Allah itu dengan tidak utuh, saudara. Saudara, terlepas dari pemahaman dan pemikiran anak-anak ini, saudara, sebetulnya ada satu hal yang pengen saya ajak kita untuk renungkan bersama-sama. Sadar atau tidak, saudara, sebetulnya setiap kita di dalam kita menjalani hidup iman kita ini, saudara, kita itu memiliki pemikiran atau gambaran tersendiri tentang Allah. Allah itu seperti apa, begitu ya. Kita punya pemikiran sendiri. Allah itu seperti apa. Nah, saudara, gambaran tentang Allah seperti apa itu akan menentukan bagaimana kita itu nanti berelasi dengan Tuhan, kita nanti punya hubungan dengan Tuhan, bahkan itu akan menentukan bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara. Saudara, contoh misalnya, saudara, kalau ada orang yang memiliki gambaran tentang Allah itu adalah Allah yang selalu memberi kalau kita meminta, maka kita sudah tahu pasti isi daripada doa orang-orang seperti ini sudah pasti akan minta-minta, saudara. Maka kalau ketika dia meminta, Allah tidak memberikan, dia akan marah kepada Allah, gitu ya. Contoh misalnya yang lain, kalau ada orang yang punya gambaran Tuhan itu seperti kakek tua tadi, saudara, artinya Tuhan itu sudah tua, begitu ya. Maka kita tahu juga dengan pasti dia akan menggambarkan Tuhan, dia akan melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang tidak bisa diandalkan, Tuhan yang tidak kuat, begitu ya. Mungkin dia akan berpikir sebaliknya, dalam kehidupan yang perlu diandalkan adalah hartanya, kekuatannya, tenaganya, sahabatnya, siapapun yang lebih kuat, yang bisa menyatakan banyak hal di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gambaran kita tentang Allah, sekali lagi saya katakan, itu mempengaruhi cara kita berelasi dengan Tuhan, cara kita berdoa, cara kita hidup, cara kita menyatakan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan begini, mengenal Allah dengan benar, sebetulnya itulah inti dari kehidupan kekristenan. Itulah inti dari kehidupan kekristenan, saudara. Yaitu kita dipanggil untuk mengenal Allah dengan benar sebagaimana adanya Dia dan sebagaimana Ia menyatakan dirinya melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu mari kita menundukkan diri untuk kita melihat tentang apa yang firman Tuhan gambarkan tentang siapa Allah itu dan bagaimana Allah itu. Oleh sebab itu, saudara, dari pembacaan firman Tuhan tadi yang kita baca, Mazmur 139, ini adalah salah satu Mazmur yang kalau menurut Matthew Henry, saudara, ini adalah Mazmur yang sangat agung sekali. Kenapa? Karena dalam Mazmur 139 ini berisi tentang pemahaman akan Allah yang tinggi sekali dan luar biasa. Bukan hanya tinggi secara teologi, tetapi pemazmur juga menyatakan Allah yang hadir di dalam personal kehidupan umatnya. Satu lepas pribadi, pribadi lepas pribadi, saudara. Nah, maka itu pertanyaannya adalah gambaran seperti apa yang pemazmur ini gambarkan tentang Allah. Gambaran Allah yang seperti apa yang ditunjukkan kepada setiap kita tentang Allah di dalam Mazmur 139 ini. Saudara, saya mencatat paling tidak ada 2 gambaran yang digambarkan oleh pemazmur. Tentang Allah seperti apa yang digambarkan oleh pemazmur ini. Yang pertama, saudara, Saudara, pemazmur mau menyatakan di bagian yang pertama tentang Allah seperti apa yang dinyatakan adalah Allah itu bukan hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu, tetapi Allah mengetahui dan mengenal setiap kita. Saya dan setiap saudara yang sedang menyaksikan di rumah. Allah mengenal setiap kita, Allah mengenal pemazmur. Dan menarik sekali, saudara, kalau kita baca di dalam ayat 2, ayat 3, ayat 4. Di sana pemazmur mengatakan, engkau mengetahui, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memakai aku, memeriksa aku, begitu ya. Saudara, ini salah satu
hal yang digambarkan oleh pemazmur tentang bagaimana Allah itu bisa melihat apa yang kita lakukan dengan gestur kita, begitu ya. Pemazmur menggambarkan ketika kita duduk pun Allah tahu, ketika kita berdiri pun Allah tahu, bahkan lebih dalam lagi apa yang kita pikirkan pun Allah tahu, Allah mengenal kita. Bahkan saudara, pemazmur menyatakan sebelum kita bisa mengucapkan kata-kata pun Allah sebetulnya sudah tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan lebih lagi saudara, di ayat 1 hingga ayat kedua hingga ayat yang keempat ini saudara, pemazmur menggambarkan tentang bagaimana Allah itu mengenal kita, bukan hanya mengenal nama kita, bukan hanya mengenal kita tinggal di mana, kita jemaat apa, jemaat di mana saudara, tetapi setiap postur, gaya gerak kita begitu ya, aktivitas di dalam tubuh kita, aktivitas tubuh dan aktivitas di dalam pikiran kita saudara, Allah tahu dan Allah mengenal kita secara pribadi, saudara. Sama manusia seringkali hanya mampu mengenal apa yang ada di luar. Manusia hanya seringkali mampu mengenal apa yang ada di luar. Tetapi Allah mengenal kita sampai kedalaman hati kita, sampai kedalaman pikiran kita. Manusia membutuhkan proses untuk mengenal manusia yang lainnya. Ambil contoh misalnya saudara, saya butuh proses untuk mengenal istri saya pun butuh proses untuk mengenal saya. Butuh waktu yang panjang, tetapi Allah tidak demikian saudara. Allah tidak butuh proses, Allah tidak butuh berapa lama kita jadi orang Kristen baru dia mengenal kita. Allah tidak butuh berapa panjang waktu kita bersama dengan dia, baru dia mengenal kita. Tidak saudara, pemazmur menggambarkan bahkan sebelum kita ada di dalam dunia ini pun Allah sudah mengenal kita. Allah sudah mengenal kita. Oh saudara, ini adalah satu ungkapan yang luar biasa dahsyat sekali dari pemazmur tentang pengenalan pribadinya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang dia kenal ini adalah Tuhan yang personal sekali. Tuhan yang hadir di dalam kehidupannya. Tuhan yang mengetahui setiap tingkah lakunya. Tuhan yang mengetahui setiap isi pikiran dan hatinya saudara. Saudara, kepada Tuhan yang seperti ini saudara, Tuhan yang mengenal seperti ini, pemazmur kagum sekali dan bahkan pemazmur merasa takut saudara. Maka itu kalau kita perhatikan di ayat yang kelima dan yang keenam saudara. Ayat yang kelima pemazmur berkata begini saudara, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Apa maksudnya ini saudara? Soalnya ada rasa takut yang dinyatakan oleh pemazmur. Setelah dia tahu bahwa Allah itu mengenal setiap tingkah lakunya, setelah dia tahu bahwa Allah itu bahkan memahami setiap isi pikiran dan hatinya, pemazmur merasa Allah ini ada di mana-mana. Allah di belakang saya, ada di depan saya, bahkan tangannya menekan di atas saya. Soalnya ini adalah perasaan takut dan gentar yang keluar dari pemazmur ketika dia mengenal Allah yang demikian. Saudara, tentu saja takut dan gentar di sini bukan dalam pengertian Allah itu jahat. Tidak saudara, Allah tidak jahat kepada pemazmur. Tetapi perasaan takut ini adalah perasaan di mana pemazmur sadar bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tuhan mengerti apa yang terjadi dan akan terjadi dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa menutup hatinya. Sebesar apapun, sekecil apapun dosa yang dia mau tutupi di hadapan Allah, akan Allah ketahui. Akan Allah ketahui. Saudara, inilah yang membuat pemazmur itu gentar sekali. Ketika dia tahu Allah itu mengenal dia. Ketika dia mengetahui bahwa Allah itu tahu akan dia, saudara. Dia takut dan dia gentar. Saudara, hari ini kita ibadah dengan cara yang online. Saya mungkin terbatas untuk bisa melihat saudara yang ada di rumah. Saya mungkin tidak bisa melihat Bapak Ibu yang ada di rumah punya sikap seperti apa lagi ibadah. Entah Bapak Ibu lagi baring-baring, entah Bapak Ibu lagi makan, entah Bapak Ibu lagi melakukan aktivitas yang lain. Saya tidak tahu saudara. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Allah tahu. Bahkan lebih daripada itu, Allah tahu apa yang sedang Bapak Ibu lakukan di dalam aktivitas pikiran Bapak Ibu hari ini. Apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu hari ini, Allah tahu itu. Entahkah Bapak Ibu sedang terfokus menyembah Dia, ataupun Bapak Ibu sedang terdistraksi oleh hal apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membuat pemazmur merasa dia takut dan gentar sekali.
takut dan gentar sekali. Karena dia tidak bisa menyembunyikan apapun lagi di hadapan Allah. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Muncul rasa takut itu. Lalu kemudian yang kedua di ayat yang ke-6 saudara. Setelah pemazmur mengetahui betapa Allah itu tahu dan mengenal dia dari luar dan dari dalam saudara. Ada muncul rasa kagum di sana. Ayat 6 berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Kenapa pemazmur setelah dia tahu Allah itu mengenal dia, sekarang dia berkata, wah ini terlalu ajaib ini. Ini bagiku terlalu tinggi nih pengetahuan seperti ini. Saudara, mungkin bagi setiap kita hari ini, orang Kristen modern, kita itu terbiasa begitu ya dengan pemahaman bahwa Allah itu personal. Allah itu datang pribadi lepas pribadi bagi setiap kita. Bahwa Allah itu mengasihi kita bukan dari jauh, bahwa Allah itu mengetahui kita bahkan sampai kedalaman hati kita. Bagi kita pemahaman seperti itu hari ini itu sudah biasa. Kenapa? Karena kita sudah mengenal pribadi Kristus. Karena kita sudah melihat Kristus yang datang ke dalam dunia. Tetapi saudara, bagi pemazmur pada waktu itu, konsep yang disampaikan ini adalah sebuah konsep yang saya kira tidak biasa pada waktu itu. Kenapa demikian saudara? Saudara, bagi orang Ibrani, Allah itu tidak seperti ini. Allah itu adalah Allah yang jauh. Allah itu tidak kenal seperti ini, begitu ya. Allah itu tidak sepersonal ini, saudara. Nah, bagi orang Ibrani, bahkan berhadapan dengan Allah pun mereka takut. Kalau ngelihat muka Allah pun mereka bisa mati. Itu yang dipercayai oleh orang Ibrani pada waktu itu. Tetapi Daud di sini menggambarkan Allah itu menyelidiki hati sampai ke dalam-dalamannya. Artinya pemazmur melihat ada satu konsep yang tidak biasa begitu ya. Dia mengetahui dan mengenal Allah, Allah yang datang ke dalam hidupnya, Allah yang secara aktif mengorek seluruh isi hidupnya dan hadir dalam hidupnya. Nah, saudara, hal ini terbukti dari mana, saudara? Orang Ibrani punya gambaran tentang Allah yang tidak sepersonal ini dari mana, saudara? Kita ingat bagaimana gambaran tentang Allah yang datang ke dalam dunia. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, siapa yang menolak Yesus? Pada waktu Yesus hadir di tengah-tengah manusia, siapa yang menolak Yesus? Saudara, waktu Yesus datang ke dalam dunia, orang-orang Ibrani inilah, orang-orang Yahudi dan ahli Taurat inilah, merekalah orang-orang pertama yang kemudian menolak Yesus. Kenapa? Karena mereka punya gambaran bahwa Allah itu bukan seperti ini. Allah tidak mungkin bergaul dengan orang berdosa. Allah tidak mungkin hadir bagi orang-orang berdosa, berkumpul dengan para pendosa. Allah tidak mungkin seperti Yesus ini. Maka mereka selalu mengecam Yesus. Maka orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka selalu menolak Yesus. Kenapa? Karena mereka punya gambaran sendiri tentang Allah itu. Allah itu tidak hadir secara personal seperti itu. Allah itu kalau kita lihat, kita akan mati. Allah itu sangat holy dan jauh dari pemikiran dan konsep ini, saudara. Lalu kemudian itulah yang membuat pemazmur berkata, sungguh ini terlalu ajaib bagi saya. Saya tidak bisa mengerti pengetahuan ini. Terlalu tinggi, tidak sanggup saya mencapainya. So di sisi lain begitu ya. Sebetulnya ini juga adalah sebuah ungkapan tentang cicipan akan kehadiran Mesias di masa mendatang. Mesias yang datang kepada umatnya itu adalah Mesias yang datang secara personal. Dia datang kepada orang-orang berdosa, dia memanggil mereka secara personal. Hai Petrus, tinggalkan jalamu. Orang-orang berdosa ini dipanggil secara personal, dimuridkan dan diajak berjalan bersama-sama. Begitu personal sekali. Begitu personal sekali. Saudara, ini membuat Daud begitu kagum ketika dia menemukan satu pemahaman tentang Allah itu personal di dalam hidup saya. Allah itu mengetahui saya. Allah itu hadir bagi saya. Ini yang membuat Daud begitu kagum sekaligus takut. Saudara, permisi tanya kepada setiap kita hari ini. Kita sudah memahami konsep ini. Kita sudah mengenal Kristus dan kita sudah menjadi murid Kristus sudah sekian lama. Pertanyaan bagi setiap kita adalah, apakah kita punya perasaan seperti ini di hadapan Tuhan? Kita takut dan gentar, dan kita kemudian menunjukkan sikap dengan setulus-tulusnya. Kita mau menyembah dan melayani Tuhan. Apakah kita punya sikap yang terus kagum kepada Kristus? Siapa saya? Kristus mau datang ke dalam hidup saya yang berdosa, dan Kristus mau datang dan memanggil saya menjadi murid-muridnya dan anaknya.
Saudara, bukankah ini adalah satu hal yang sangat istimewa yang terjadi di dalam hidup kita? Sungguh ajaib engkau dan saya. Sungguh ajaib setiap kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita berjalan di dalam hidup yang takut akan Tuhan. Yang terus membuka hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan menyelidiki setiap kita. Dan kita membawa kekaguman kita tentang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini gambaran yang pertama. Tuhan itu bukan hanya sekedar mengetahui banyak hal, tetapi Tuhan mengetahui dan mengenal setiap pribadi, setiap kita. Yang kedua, gambaran seperti apa yang pemazmur gambarkan, saudara. Setelah kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7 sampai 12, sebetulnya pemazmur mau menggambarkan di sini bahwa Tuhan itu bukan hanya ada di mana-mana, tetapi Tuhan itu ada bersama dengan kita. Setelah kalau kita baca lagi ya, ayat yang ke-7 misalnya dikatakan, pemazmur mengungkapkan seperti ini saudara. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Saudara, ini mau menyatakan, pemazmur sedang mau menyatakan tentang bagaimana Allah itu secara aktif terus mencari dia dan mau hadir di dalam kehidupan dia. Pemazmur menggambarkan kalau dia ada di tempat yang paling bawah, kalau ada di tempat yang paling tinggi, Allah hadir di sana. Kemanapun Allah hadir di sana. Ini mau menunjukkan apa saudara? Kehadiran Allah bagi personal hidupnya dia dan kita itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itu tidak bisa ditentukan oleh tempat atau waktu. Allah akan selalu hadir. Nah, saudara, tidak ada tempat yang dapat memisahkan atau menjauhkan kita daripada kehadiran Tuhan. Nah, ayat tadi juga mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu secara aktif mencari kita. Tuhan secara aktif mencari kita kemanapun kita berada, apapun kondisi kita. Entah kita baik, entah kita tidak baik, entah kita sedang berdosa ataupun tidak. Tuhan secara aktif mencari kita. Baik dalam kondisi apapun, saudara. Saudara, sungguh Allah yang begitu dekat sekali. Sungguh Allah yang begitu Immanuel sekali. Allah yang hadir bagi engkau dan saya hari ini. Allah yang hadir. Saudara, sekali lagi saya katakan, Allah seperti ini, konsep seperti ini bagi pemazmur itu bukan konsep yang biasa bagi orang pada waktu itu. Kenapa? Karena bagi orang pada waktu itu, orang-orang Ibrani percaya bahwa Allah itu hanya hadir di tempat-tempat tertentu. Di rumah ibadah, di sinagog, di tempat-tempat tertentu. Lihat bangsa Israel pada waktu Musa naik ke gunung untuk berjumpa dengan Allah. Bangsa Israel tidak senang dengan hal itu. Lalu kemudian mereka menciptakan satu patung. Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu dibatasi dengan tempat dan waktu. Tetapi pada waktu pemazmur menyatakan hal ini, saudara. Pemazmur sedang menyatakan bahwa ini adalah hal yang ajaib sekali. Bahwa Tuhan itu bukan hanya hadir di tempat-tempat tertentu. Atau di dalam waktu tertentu. Tetapi Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita terus merenungkan akan gambaran Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita ini. Di tengah-tengah pekerjaan kita. Di tengah-tengah keluarga kita, pada waktu kita sendiri, pada waktu kita di gereja, pada waktu kita tidak dilihat orang, Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran yang pemazmur berikan kepada kita. Allah yang dia gambarkan itu adalah Allah yang bukan hanya mengetahui segala sesuatu, tetapi Allah itu mengenal setiap kita pribadi lepas pribadi. Allah yang dia kenal itu bukan hanya Allah yang ada di mana-mana, tetapi Allah yang selalu bersama dengan kita, saudara. Itulah Allah yang digambarkan oleh pemazmur. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada setiap kita, jangan sampai saudara, pemahaman ini berhenti sampai di pengetahuan ini saja, saudara. Bahwa Allah itu mengenal kita dan Allah itu hadir dalam hidup kita. Saudara, kalau kita hanya berhenti sampai di sini, kita tahu, oh saya tahu Allah hadir, oh saya tahu Allah mengenal saya. Terus kita berhenti sampai di sana. Maka itu hanya akan menjadi sia-sia, belaka saudara. Maka itu akan hanya menjadi teori belaka. Maka saudara, waktu mendengar khotbah ini, saudara hanya mendengar sebuah khotbah yang penuh dengan teori. Saudara, mari kita lihat pemazmur. Ketika dia mengenal Allah yang demikian, ketika dia menggambarkan Allah yang demikian, saudara, ketika dia tahu tentang Allah yang demikian, saudara, pemazmur mengambil sebuah tindakan. Kita baca ayat-ayat berikutnya, saudara. Tindakan apa yang diambil oleh pemazmur?
Tindakan seperti apa, saudara? Yang pertama, saudara, kita lihat ayat 19 hingga ayat yang ke-23, saudara. Ada satu tindakan yang diambil oleh pemazmur ketika dia mengenal Allah, ketika dia tahu tentang Allah seperti itu. Tindakan apa itu? Yaitu pemazmur rindu sekali, rindu untuk boleh menjadi kehidupannya yang kudus di hadapan Allah, hidup yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan ayat ke-19 dikatakan begini. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci dan melawan engkau? Saudara lihat, pada waktu pemazmur menyatakan ini, saudara, dia melihat bahwa Allah itu akan mematikan orang fasik, lalu kemudian Allah itu menjauhkan para pencemooh, penumpah darah, dan kemudian Allah juga kemudian orang-orang yang berkata dusta juga kemudian akan dilihat seperti orang yang melawan kepada Tuhan dan hidup mereka akan sia-sia. Saudara, maksudnya apa di sini pada waktu pemazmur menggambarkan ini? Saudara, pemazmur sedang menggambarkan tentang betapa Allah itu membenci yang namanya dosa. Betapa Allah itu menuntut kekudusan, begitu ya. Allah membenci dosa. Nah, dengan sikap yang demikian pemazmur berespon, saudara. Karena Tuhan membenci kejahatan, karena Tuhan membenci dosa, maka pemazmur si Daud, dia juga mengambil tindakan yang sama. Dia menuntut dirinya juga untuk membenci kejahatan. Dia menuntut dirinya juga untuk membenci setiap dosa. Saudara, apa maksudnya? Saudara, Daud di sini memiliki kerinduan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara, inilah orang yang mengenal Tuhan. Kita kenal Yesus bukan hanya sekedar kita percaya dibaptis lalu kemudian jadi orang Kristen, stop sampai di sana. Tidak, saudara. Tetapi kita dipanggil untuk mengenal Kristus dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Lalu kemudian, saudara, kita dipanggil menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar berjuang untuk tidak melakukan dosa. Bukan, saudara. Tetapi kita dipanggil menjadi orang Kristen agar kita berjuang untuk memelihara hidup yang kudus. Banyak orang Kristen hidupnya cuman bertahan sampai yang penting saya tidak melakukan dosa, yang penting saya ibadah. Tetapi tidak pernah berjuang untuk membangun kehidupan spiritualitas. Tidak pernah berjuang untuk membangun kehidupan yang dekat dengan Kristus dan menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara, kepada orang-orang yang demikian Tuhan Yesus pernah menegur dan Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa artinya, saudara? Artinya begini, saudara. Kalau kita jadi orang Kristen hanya mengaku yang penting kan saya tidak berzina, yang penting kan saya tidak mencuri, yang penting kan saya tidak melawan semua hukum Taurat. Saudara, ahli Taurat pun melakukan hal itu, bahkan hidup mereka itu dikuasai di bawah standar itu, saudara. Saudara, ini mau menunjukkan apa? Kalau kita mau hidup tidak mencuri begitu ya, nggak perlu jadi orang Kristen. Kita nggak perlu jadi orang Kristen untuk menjadi orang yang jujur. Agama lain pun mengajarkan kita harus jujur. Kita nggak perlu jadi orang Kristen agar kita bebas dari perzinahan. Agama lain pun mengajarkan supaya orang tidak hidup dalam perzinahan. Sekali lagi saya katakan begini. Yang paling sulit di dalam kehidupan kita ini, saudara, itu bukanlah hanya sekedar kita tidak melakukan dosa. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita diproses dan kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Berelasi dengan Dia dan kemudian menjadi serupa dengan Dia. Nah, inilah yang pemazmur rindukan setelah dia mengetahui dan mengenal Allah. Ini yang dia rindukan, saudara. Dia ingin seperti Allah. Dia ingin menjadi serupa seperti Allah. Yang membenci kejahatan, yang membenci ketidakadilan. Dan kemudian yang menghidupi setiap kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, permisi tanya bagi setiap kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen sampai hari ini? Bagaimana kita menjalani hidup kita? Apakah cukup hanya sekedar kita menjadi orang Kristen yang baik? Yang penting saya tidak buat dosa. Tapi pernahkah kita bertanya di dalam hidup kita? Apakah kita sudah berjuang mati-matian untuk menjadi serupa seperti Kristus? Orang baik banyak di tengah-tengah dunia. Orang baik tidak harus orang Kristen, saudara. Banyak orang bukan Kristen itu orang baik. Mari kita renungkan bersama-sama.
Itulah sikap yang pertama yang dimunculkan oleh Daud. Sikap yang kedua, respon yang kedua dari Daud setelah dia mengenal Allah yang mengenal dia dan dia mengenal Allah yang hadir dalam hidup dia, saudara. Yang kedua adalah kita baca ayat 23 dan 24 dikatakan begini, saudara. Aku sama sekali membenci mereka, 23, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, ini adalah gambaran tentang bagaimana Daud itu rindu sekali. Dia punya kerinduan untuk melihat Allah yang hadir dalam kehidupannya dia itu. Untuk membimbing dia, untuk menuntun kehidupannya. Maka Daud berkata, Tuhan, Engkau tahu, selidikilah aku, kenallah hatiku. Kalau jalan hidupku serong, kalau hidupku tidak berkenan di hadapan-Mu, pimpin aku Tuhan, bawa aku ke jalan yang benar dan tuntun aku kepada jalan yang kekal. Saudara, ini mau menunjukkan apa? Orang yang mengenal Tuhan itu tidak berhenti kepada pengetahuan saja, tetapi orang yang mengenal Tuhan itu dipacu dan memberikan respon untuk membawa Tuhan itu hadir dalam hidupnya dan menjadikan Tuhan itu sebagai pimpinan yang memimpin kehidupannya. Saudara, kehidupan pemazmur si Daud ini tidak mudah pada masa itu, saudara. Sebagai seorang raja, dia jatuh bangun, dia berhadapan dengan begitu banyak hal, bahkan dia sering beberapa kali juga jatuh ke dalam dosa. Saudara, dia menyadari itu, bahwa ketika dia menjalani perjalanan hidup spiritualitasnya dia, itu tidak mudah. Jatuh bangun di dalam hidupnya, dia diserang daripada kiri kanan, dari dalam keluarganya dia dikhianati, dan dia dihantui oleh begitu banyak hal, saudara. Momen seperti inilah yang kemudian membawa dia datang kepada Tuhan. Tuhan, bimbinglah aku, tuntunlah hidupku. Saudara, saya mau katakan kepada setiap kita, hidup di tengah dunia itu enggak mudah. Saudara, kita mungkin bisa mengerti banyak teori, kita mungkin bisa mengerti banyak doktrin bahkan yang tinggi-tinggi sekali, saudara. Kita bisa dapatkan dengan mudah sekarang, beli buku, baca internet, saudara, mudah sekali. Tetapi ketika kita berhadapan dengan realita dunia, seringkali pemahaman teori kita akan doktrin yang tinggi, pengetahuan kita akan Allah itu seolah-olah lenyap dan pudar, seolah-olah sia-sia. Rasanya buang waktu kita mendengar khotbah yang panjang, rasanya buang waktu kita membaca buku yang tebal ketika kita berhadapan dengan realita kehidupan. Tidak mudah, saudara. Terkadang realita hidup itu terasa begitu berat untuk dihadapi. Oleh sebab itu kita membutuhkan bimbingan Tuhan. Apa yang kita pahami, Tuhan menolong kita untuk menghidupinya di tengah-tengah hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan hidup nyata ini, saudara, kita melihat masalah yang begitu real. Pada waktu kita hidup di tengah-tengah dunia, kita mengalami sakit yang begitu real. Sakit dan penderitaan yang begitu real. Saat kita melihat COVID-19 hari ini, itu real sekali, saudara. Itu bukan omong kosong begitu ya. Kita yang usahanya menurun, usaha yang bangkrut, kita yang kehilangan pekerjaan, kita yang mengalami sakit penyakit, seolah-olah semuanya itu real. Dan apa yang kita pahami selama kita menjadi orang Kristen rasanya pudar dan tidak ada hubungannya dengan realita yang kita hadapi itu. Setelah momen seperti inilah kita mesti belajar kepada Daud. Momen seperti inilah kita mesti belajar bagaimana kita meminta Tuhan membimbing kita untuk menghidupi apa yang kita tahu tentang Dia, untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara. Karena saudara, percayalah, hanya di dalam Tuhanlah kita hanya mendapat ketenangan. Seperti pemazmur mengatakan bahwa Dialah gembala kita, gembala yang tidak akan meninggalkan kita, gembala yang akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Oleh sebab itu, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini, kita datang kepada Tuhan. Apapun yang saudara hadapi hari ini, kita datang dan kita bersyukur. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kita memohon Tuhan membimbing kita untuk merelasikan, untuk mengkorelasikan antara pemahaman kita akan Allah dan realita kehidupan yang kita hadapi hari ini. Memohon bimbingan Tuhan supaya Tuhan menuntun setiap kita. Setelah di akhir renungan ini,
Saya akan menceritakan sebuah kisah dari Bapak ini, saudara. Mungkin sebagian di antara kita sudah pernah mendengar atau kenal dengan Bapak ini, saudara. Saudara, beliau adalah seorang dokter, namanya adalah Dr. Lung Hu Nam, saudara. Dia seorang dokter spesialis yang ada di Singapura. Saudara, saya mau cerita tentang satu perjalanan iman yang pernah dia alami di dalam hidupnya, saudara. Saudara, di tahun 2003, Dr. Lung itu pernah melayani orang yang pertama terjangkit virus SARS, saudara. Nah, singkat cerita, ketika dia melayani orang itu, saudara, mereka pun kemudian terjangkit virus SARS tersebut pada tahun 2003, saudara. Nah, Dr. Lung ini kemudian dibawa dan dikarantina di Jerman, saudara. Saudara, dia bersama dengan istrinya dibawa ke Jerman, lalu kemudian dikarantina di sana. Saudara, waktu sampai di sana, dia menceritakan bagaimana dia itu menderita sekali oleh SARS yang dia alami itu, virus yang dia alami itu, saudara. Dia mengalami perasaan siksaan fisik yang begitu sulit sekali. Dia bercerita, saudara, Dr. Lung, pada waktu itu dia bukan orang Kristen memang, tetapi dia tidak takut mati. Kenapa? Karena pada akhirnya semua orang juga akan mati begitu ya. Tetapi di dalam momen-momen itu dia merasa pengen cepat mati karena dia merasa menderita sekali, saudara. Saudara, virus itu menggerogoti paru-parunya, membuat dia itu sulit sekali untuk bernafas. Dan pada waktu dia bergerak, kalau dia bercerita kalau dia bergerak sedikit pun dan dia batuk, itu akan mengeluarkan darah, saudara. Saudara, ngeri sekali, saudara, ngeri sekali. Lalu kemudian dia juga menceritakan di dalam kisah hidupnya itu, saudara. Dia cerita begini, satu malam dia berusaha untuk menarik nafas begitu ya, menghirup udara, oksigen begitu ya. Kenapa kok tidak mau keluar? Kenapa kok susah sekali dia menghirup begitu ya, menghirup udara? Dia merasa sesak sekali di dadanya. Padahal, saudara, alat oksigen itu sedang terpasang di hidungnya. Begitu menderita sekali, saudara. Begitu menderita sekali. Nah, singkat cerita, saudara, Dr. Lung ini kemudian perlahan-lahan dia melewati masa kritis tersebut dan dia perlahan-lahan dipulihkan, saudara. Nah, saudara, pada waktu Dr. Lung ini kemudian dipulihkan, di masa-masa pemulihannya dia tetap harus dikarantina kurang lebih beberapa minggu, saudara. Nah, dia ceritakan ini adalah penderitaan kedua yang dia alami setelah dia menderita secara fisik, saudara. Waktu itu dia belum menjadi Kristen, saudara. Nah, dia katakan begini, saudara. Dia itu adalah orang yang sangat sibuk begitu ya, sangat sibuk begitu. Pekerjaan itu bagi dia itu seperti seekor tikus yang mengejar keju begitu ya. Dia itu kalau dikasih pekerjaan maka dia akan kerjakan mati-matian. Kalau dia dikasih treadmill maka dia akan lari tanpa berhenti begitu ya. Jadi dia orang itu sangat workaholic sekali, nggak bisa diam orangnya. Nah, penderitaan dia adalah setelah dia dipulih begitu ya, masa pemulihannya dia itu, dokter berkata kamu tidak boleh gerak, kamu hanya berbaring di ranjang rumah sakit ini. Nah, dia bergumul sekali, saudara, tidak boleh melakukan aktivitas, sementara dia adalah orang yang aktif sekali. Nah, di satu sisi yang lain pada tahun 2003 internet itu masih belum terlalu baik, saudara. Internet masih belum terlalu baik sehingga mereka itu di kamar rumah sakit, mereka itu hanya menonton TV siaran tentang bahasa Jerman, sepak bola, volleyball, dan lain sebagainya, saudara. Baca berita pun semuanya tulisannya tulisan bahasa Jerman. Jadi dia stres sekali. Ini nggak ada tulisan dan film yang pakai bahasa Inggris begitu ya. Mereka stres sekali. Tetapi ada satu hal yang mereka bisa lakukan, saudara. Hanya satu hal yang tertulis di dalam bahasa Inggris di kamar mereka, di kamar rumah sakit itu pada waktu itu. Saudara tahu apa itu? Ya, Alkitab, saudara. Nah, pada waktu itu memang istrinya Dr. Lung ini yang duluan percaya Tuhan begitu ya. Nah, pada waktu itu istrinya Dr. Lung ini kemudian meminta Dr. Lung untuk membaca Alkitab bagi istrinya, begitu ya. Nah, istrinya meminta supaya Dr. Lung ini membaca dari Injil Lukas. Nah, singkat cerita, saudara, pada waktu dia membaca Injil Lukas, Dr. Lung mengalami perjumpaan yang luar biasa bersama dengan Kristus, saudara. Di sana dia melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung. Yesus itu adalah Tuhan yang mau hadir di dalam hidup manusia yang berdosa. Yesus itu adalah Allah yang tidak terbatas tetapi membatasi dirinya menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Yesus datang menjumpai Dr. Lung. Dan pada waktu itu Dr. Lung bertobat dan dia menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Singkat cerita, saudara,
Dr. Lung berhasil disembuhkan, mereka kembali ke Singapura. Lalu setelah mereka kembali ke Singapura, Dr. Lung ini kemudian melanjutkan perjalanan hidupnya dan mereka melanjutkan studi PhD-nya ke London, saudara. Nah, di masa-masa di London itu mereka terus berjuang dengan imannya, saudara. Imannya Dr. Lung. Karena dia seorang dokter, maka begitu banyak pertanyaan tentang iman Kristen. Pada waktu di London, dia berjumpa dengan beberapa komunitas dan membaca banyak buku yang baik sekali. Dan di sanalah iman dia semakin hari semakin bertumbuh. Dia kenal Allah, dia semakin bertumbuh, saudara. Singkat cerita, setelah dia menyelesaikan PhD-nya, dia kembali ke Singapura lagi. Setelah Dr. Lung kembali ke Singapura, dia melayani setiap jiwa-jiwa. Dia melayani setiap pasien dengan hati yang tulus dan penuh cinta kepada Tuhan. Semua orang yang dilayani oleh Dr. Lung ini merasa bahwa Dr. Lung ini adalah seorang dokter yang melayani dengan penuh karisma. Bahkan dia adalah seorang dokter yang penuh dengan mukjizat. Artinya bukan dia selalu melakukan kesembuhan, tetapi maksudnya adalah dia adalah seorang yang penuh dengan karisma. Pada waktu dia melayani setiap orang itu merasa diberkati lewat pelayanannya. Semua orang merasa dia adalah dokter yang sangat bijaksana. Semua orang merasa ini adalah dokter yang penuh cinta kasih. Dan semua orang berkata bahwa dia adalah dokter yang sangat pintar sekali. Tetapi Dr. Lung berkata begini, saudara. Tidak, semua ini bukan tentang kecerdasan saya. Tetapi semua ini adalah tentang buah yang saya mau berikan kepada Allah. Buah yang sedang saya perjuangkan di hadapan Allah, yaitu bagaimana saya memperjuangkan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup saya, dengan profesi saya, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya, sehingga mereka bisa mengenal dan melihat siapa itu Tuhan. Beberapa orang bertanya kepada dia, Dr. Lung, ketika Anda terserang penyakit SARS, virus SARS, apakah Anda tidak menyesal dengan kehidupan Anda? Dr. Lung berkata, sekalipun saya harus kena 100 kali penyakit SARS, saya akan menjalaninya dengan penuh sukacita. Kalau itu membuat saya berjumpa dengan Sang Pencipta yang hadir secara pribadi dalam hidup saya. Saudara, pengenalan ini membawa dia menghidupi kehidupannya dalam profesinya dan dia menjalankan kehendak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saya pengen ajak kita untuk lihat dari kehidupan Dr. Lung ini, saudara. Saudara, Dr. Lung ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa dia adalah seorang murid Tuhan, seorang yang mengenal Tuhan, bukan hanya secara teori, bukan hanya orang yang mengenal Tuhan asal-asalan, asal tahu, asal dengar. Bukan. Tetapi dia adalah seorang murid Tuhan yang bukan hanya asal dengar, asal tahu, tetapi berjuang melakukan kebenaran itu di dalam hidupnya. Kiranya hidup kita pun boleh demikian, kita menjadi murid-murid Tuhan yang tidak asal-asalan tahu tentang siapa Tuhan kita. Tetapi mari kita mewujudkannya di dalam hidup kita bersama-sama. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Pimpinlah setiap kami, tolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.